Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Edi Wiharjo selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya Ahmad BKN perwakilan dari kelompok 3 yang saat ini akan bertindak sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menyajikan presentasi tentang teorema Pitagoras dari kelas 8 SMP. Pada kelompok 2, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, bisa dimulai. Nama saya Maya Kusuma Dewi dengan akhiran NIM 032. Saya Febriadina Aziza dengan akhiran NIM 008. Saya Aisyah Nazira Aziza dengan akhiran NIM 178. Saya Chandung Kusuma dengan akhiran NIM 050. Pada bagian ide, kelompok kami mengangkat konsep pembuatan media pembelajaran untuk mengenalkan materi teorema Pitagoras kepada siswa kelas 8 SMP. Ide utamanya adalah menyajikan materi dalam bentuk video animasi interaktif yang menampilkan guru dan murid sebagai tutor virtual. Dengan konsep ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penjelasan teori, tetapi juga menghadirkan suasana kelas yang lebih hidup dan menarik. Melalui animasi dan interaksi tersebut, siswa diharapkan dapat memahami konsep teorema Pythagoras dengan lebih mudah. Selanjutnya, konsep yang diambil adalah video ini dirancang sebagai media pembelajaran berbasis AI yang menyajikan materi teorema Pythagoras melalui visualisasi animasi interaktif. AI berperan sebagai tutor virtual yang mampu menjelaskan konsep secara sistematis dan sederhana, serta membimbing siswa sebagai interaktif agar materi dapat dipahami dengan lebih mudah, menarik, dan bermakna. Nah, inovasi pembelajaran matematika dengan AI ini menyajikan konsep abstrak teorema Pythagoras secara visual melalui animasi dinamis, di mana tutor AI membimbing siswa langkah demi langkah menggunakan bahasa sederhana agar pembelajaran menjadi lebih profesional, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, lalu ada pun langkah-langkah. Nah, video ini dirancang sebagai media pembelajaran berbasis AI yang menyajikan materi teorema Pythagoras melalui visualisasi animasi interaktif. AI berperan sebagai tutor virtual yang mampu menjelaskan konsep secara sistematis dan sederhana, serta membimbing siswa secara interaktif agar materi dapat dipahami dengan lebih menarik, mudah, dan bermakna. Nah, inovasi pembelajaran matematika dengan AI ini menyajikan konsep abstrak teorema Pythagoras secara visual melalui animasi dinamis, di mana tutor AI membimbing siswa langkah demi langkah menggunakan bahasa sederhana agar pembelajaran menjadi lebih personal, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini memiliki kelebihan yaitu yang pertama, materi dapat dijelaskan dengan cepat dan lengkap. Nah, yang kedua, AI dapat membuat contoh soal beserta langkah penyelesaiannya. Yang ketiga, pembelajaran lebih menarik dengan gambar, animasi, ataupun video. Yang keempat, materi bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, selain ada kelebihan, di sini pun juga ada kekurangan, yaitu yang pertama, penjelasan AI terkadang kurang sesuai dengan buku pelajaran. Yang kedua, jawaban AI bisa kurang tepat jika perintah kurang jelas dan detail. Yang ketiga, siswa dapat menjadi terlalu bergantung pada AI. Yang keempat, membutuhkan perangkat dan koneksi internet untuk menggunakannya. Nah, di sini ada kendala, yaitu yang pertama, animasi atau karakter itu berubah-ubah. Nah, adapun suara karakter yang tidak konsisten, video animasi yang dihasilkan itu tidak sesuai, dan yang terakhir ada terdapat angka yang tidak sesuai dengan prompt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama, kami mencari materi pembelajaran matematika tingkat SMP kelas 8 di CD. Lalu yang kedua, membuat konsep media pembelajaran berbasis AI. Nah, kita tuh memakai Flow AI. Nah,
Terus yang ketiga, membuat prompt yang sesuai dengan konsep yang diinginkan agar video AI sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Nah, kita tuh menggunakan bantuan Gemini untuk membuat prompt. Lalu yang keempat, ada membuat video secara bertahap menggunakan AI hingga menjadi satu video pembelajaran teori Pitagoras kelas 8 yang sesuai dengan konsep awal. Nah, dari semua video yang telah dibuat, itu tuh kita gabungin pakai CPP atau CapCut untuk membuat satu video yang lengkap. Sudah. Nah, lalu saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil video AI-nya. Selamat datang di Petualangan Matematika. Hari ini kita akan mengungkap rahasia segitiga. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera tanpa harus memanjatnya? Aduh, tinggi sekali ya. Bagaimana caranya mengukur ini, Pak? Apa harus pakai tangga yang sangat panjang? Tidak perlu memanjat, Budi. Kita bisa menggunakan bantuan bayangan dan rumus ajaib dari ribuan tahun lalu. Namanya adalah Teorema Pitagoras. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk segitiga khusus bernama siku-siku. Segitiga ini punya satu sudut istimewa, yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Lihat tandanya yang berbentuk kotak ini. Mari kita beri nama sisi-sisinya agar mudah. Sisi yang berdiri tegak ini kita sebut sebagai sisi A, kemudian sisi yang mendatar atau alasnya kita sebut sebagai sisi B. Keduanya bertemu di sudut siku-siku. Dan sisi yang paling panjang, yang miring ini, disebut hipotenusa atau sisi C. Dia selalu berada di depan sudut siku-siku. Oh, jadi sisi miring itu selalu yang paling panjang ya, Pak? Seperti perosotan di taman bermain. Tepat sekali. Dan Pitagoras menemukan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya akan sama dengan C kuadrat. Mari kita visualisasikan. Jika kita membuat persegi dari sisi A, luasnya adalah A dikali A atau A kuadrat. Lalu kita tambahkan dengan persegi dari sisi B, yaitu B dikali B. Lihat, ukurannya berbeda kan? Sekarang perhatikan keajaibannya. Jika semua isi dari kedua persegi ini kita gabungkan dan pindahkan, mereka akan mengisi persegi di sisi miring dengan sangat pas. Tidak kurang dan tidak lebih. Luar biasa bukan? Hebat. Berarti kalau aku tahu panjang dua sisinya, aku bisa hitung sisi miringnya tanpa penggaris ya, Pak? Tepat sekali. Mari kita coba tantangan ini. Jika sisi tegak adalah 3 cm dan sisi alas adalah 4 cm, kita masukkan ke rumus. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat yaitu 16. Berapa hasilnya, Budi? 9 tambah 16 itu 25. Jadi jawabannya 25 ya, Pak? Hampir benar. Ingat, 25 itu adalah C kuadrat. Untuk mencari C, kita harus mencari akar kuadrat dari 25. Ah, benar. Akar 25 adalah 5. Jadi sisi miringnya adalah 5 cm. Pintar. Kombinasi angka 3, 4, dan 5 ini disebut triple Pitagoras. Masih banyak kombinasi angka lainnya loh. Teorema ini ada di mana-mana. Contohnya, saat kontraktor membangun perosotan di taman ini. Arsitek menggunakannya untuk menghitung kemiringan atap rumah agar air hujan mengalir dengan sempurna. Bahkan, pilot pesawat terbang menggunakannya untuk menentukan jarak terdekat antar kota di peta navigasi. Wah, berarti sekarang aku bisa hitung panjang tali tiang bendera ini hanya dengan mengukur bayangannya. Luar biasa, Budi. Kamu sudah menguasai salah satu rumus terpenting dalam sejarah matematika. Ingat kuncinya,
Kuadratkan kedua sisi pendeknya, jumlahkan, lalu akar kuadratkan untuk menemukan panjang sisi miringnya. Sekarang giliran kalian di rumah. Jika A6 dan B8, berapakah sisi C? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di petualangan angka berikutnya. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Sebelum kita selesai, tahukah kalian kalau rumus ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu di Yunani kuno? Ini adalah Pythagoras. Beliau terpesona melihat bagaimana pola angka selalu membentuk harmoni dalam alam semesta. Meski teknologinya sederhana, pemikirannya menjadi dasar arsitektur modern yang kita lihat hari ini. Wah, luar biasa. Jadi gedung-gedung setinggi itu bisa berdiri kokoh karena rahasia segitiga ini juga ya, Pak? Bahkan ponselmu. Saat GPS menghitung jarak terpendek dari rumah ke sekolah, Pythagoras bekerja di balik layar. Matematika benar-benar seperti kekuatan super yang tidak terlihat ya. Sekarang aku mengerti. Matematika bukan cuma soal menghitung, tapi cara kita melihat bagaimana dunia ini dibangun. Bagus sekali Budi. Sekarang tantangan terakhir. Di antara ketiga segitiga ini, manakah yang merupakan segitiga siku-siku sejati? Yang gambar ketiga, Pak. Karena jumlah kuadrat sisi-sisinya pas dengan sisi miringnya. Tepat sekali Budi. Kamu sudah jadi ahli Pythagoras sekarang. Kamu sudah siap jadi calon arsitek masa depan. Belajar matematika bukan tentang menghafal rumus, tapi tentang memahami bagaimana dunia bekerja. Simpan angka-angka ajaib ini di kepalamu, mereka akan sangat membantumu di ujian nanti. Dari tiang bendera hingga bintang di langit, Pythagoras selalu ada di sana. Sampai jumpa di pelajaran seru lainnya. Jangan takut mencoba ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan videonya. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada yang ingin mengutarakan pertanyaan dengan raise hand dan saya tunjuk kemudian baru menyampaikan pertanyaannya. Baik, bisa raise hand yang ingin bertanya. Baik, kepada Mbak Fiona, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fiona Endriani Lumban Batu dengan akhiran NIM 168 sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Nah, mengapa teorema Pythagoras ini dipilih sebagai materi yang dikembangkan dalam media pembelajaran berbasis AI ini? Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya izin bertanya kepada kelompok 2 ini apakah langsung dijawab atau pertanyaan yang kedua terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu, Mas. Oh baik, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya di sini yakni apa inovasi yang kelompok kalian tawarkan dalam media pembelajaran ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari dua penanya tersebut. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fiona tadi.
Dan pertanyaannya, mengapa teorema Pythagoras itu dipilih sebagai materi yang dikembangkan dalam media pembelajaran berbasis AI di kelompok kami? Nah, karena teorema Pythagoras ini dipilih itu karena merupakan salah satu materi dasar matematika yang ada di kelas 8 SMP. Itu tuh yang sangat penting untuk dipahami siswa dan menjadi dasar untuk mempelajari materi geometri maupun matematika lanjutan. Selain itu, materi itu sering dianggap cukup abstrak dan membutuhkan visualisasi agar lebih mudah dipahami. Kayak yang tadi, eh, yang gambar segitiganya tadi itu, kayak gitu. Jadi, oleh karena itu penggunaan media pembelajaran berbasis AI pada materi teorema Pythagoras diharapkan dapat membantu menyajikan konsep secara lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Bagaimana Mbak Tiana? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulin. Nah, pertanyaan tadi adalah, apa inovasi yang ditawarkan kelompok dalam media pembelajaran ini? Nah, inovasi yang ditawarkan kelompok kami dalam media pembelajaran ini adalah manfaat teknologi AI dalam sebagai tutor virtual pada video animasi. Nah, video ini tuh untuk membantu menjelaskan materi teorema Pythagoras melalui tampilan visual yang menarik dan penjelasan bertahap dengan bahasa yang mudah dan dipahami. Media ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih seru, interaktif, dan serta membantu siswa kelas 8 SMP memahami konsep yang sebelumnya terasa sulit menjadi mudah. Baik, bagaimana Mbak Ulin? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Salvia. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok menyaji. Karena sesi presentasi, sesi pemaparan video, dan sesi tanya jawab sudah usai, kiranya cukup untuk presentasi kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.